Kita cek dulu yang di sini. Nah, yang sudah mengumpulkan 6 orang ya, si siapa aja di yang sudah Amir Santoso ada. Amir. Enggak, Amir. Lah, enggak ada. Kedua, Muhammad Aldiansah. Ada Pak, saya Pak. Hadir Ya. Pak, saya. Saya absen dulu nih yang sudah mengumpul di Google Form ya. Yang ketiga si Muhammad Aldiansah lagi ya? 2 kali ya ngumpul ya? Iya Pak, saya keklik 2 kali Pak jadinya Pak. Maaf Pak. Ya. Yang pertama atau yang kedua ini nanti? Yang terakhir ya? Iya. Kemudian si Dandi Ramadan ada? Dandi. Ada Pak Hadir Pak. Ya. Ada Pak. Kemudian Ricky Rio. Ada Pak, ada Pak. Rio ada. Si Aris. Aris ada nggak Aris? Aris Tri. Hadir Pak, hadir Pak. Berarti ada 1 orang nggak ada tadi ya? Ya. Sampai kita kerja. Si Lagi mau join Pak. Amir ya, Amir Santoso ya, tapi udah tahu ya. Nah, kemudian si Amir nggak ada ya, jadi mungkin nanti yang lain walaupun mungkin nggak sempat semua ya, jadi kita lihat aja. Kalau nggak sempat nanti lihat pada dasarnya nanti yang Anda perbaiki itu sama ya, kalau kesalahannya sama nanti dicatat aja ya. Oke, ini saya buka punya, bukan yang ini tadi ya, sorry ya, si Aldiansah yang kedua ya. Punya Aldiansah. Laporan. Ini bab 2. Aldiansah nggak sampai bab 1 sampai bab 3. Saya belum di-compile Pak filenya. Yang bab 3-nya lagi proses di linear regresinya Pak. Oh ini bab 1 dengan bab 2 tadi gitu ya? Iya Pak. Oh. Nanti kalau ada lagi disatukan ya satu file semua ya. Iya Pak, siap. Ya. Oke. Kita lihat ini. Yang pertama ini tata tulis dulu ya. Ini tata tulisnya, ini kita rata kiri semua. Untuk semua ya. Jadi ini 4 cm. Yang kiri 3 cm. Atas 4 cm, yang kiri 4 cm, kanan 3, bawah ini 3 gitu. Ini kalau saya lihat ini dari sini, ini kurang ini 4 ini. Tata tulis dulu ya yang kita lihat ya, atau mungkin ini kalau saya download aja ya. Ini bisa di-download ya. Coba saya download supaya terbuka pakai Word ya. 2021 skripsi. Ya. Ini biasanya kalau saya bimbingan yang pertama itu dari bab 1 sampai 3. Coba ini kita lihat pakai Word ya. Word dengan ini apa? Dengan Google Doc kadang-kadang settingannya beda. Coba kita lihat dengan Word. Seperti apa punya si Aldiansah. Sekaligus nanti yang lain ikut ya, diperbaiki ya. Kalau kesalahannya sama ya. Ya, kelihatan ini Word? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan nggak? Saya lagi buka. Kelihatan Pak. Microsoft Word saya ini versi 365 ya. Kampus. Ya, 365 ya. Dari mana lihat versi aja. Mana lihat versi? Johnson ya.
Ya, itulah ya versi 365 yang udah tampilannya seperti ini ya. Jadi tadi ini yang atas ini 4, ini 3, bawah 3 gitu kan Anda bisa setting ya. Bisa disetting di mana ini? Di margin. Di custom aja kalau nggak ada custom. Custom. Atas berapa tadi? Nah, ini standar ini ya. 4. Kiri 4. Kenapa kiri 4? Karena nanti kan mau dijilid, dia ambil 1 cm sehingga nanti sisanya 3 nanti. Nah, ini yang lain ini 3 semuanya. 3. Ini juga 3 gitu. Yang kiri ini karena nanti dijilid ya, di hardcover dia 4. Yang atas 4 ya, supaya membedakan dia nanti dengan yang kiri gitu. Oke, potret ya, potret full semuanya. Nah, jadi begini dia nanti posisinya. Seperti ini. Itu yang pertama ya. Coba dicatat ya. Mana ada mencatatnya? Coba saya catat ya pakai. Saya mau catat pakai stick. Apa ini? Dengan kelihatan ya stick saya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak ada warna ini ya? Warna apa? Warna oranye, Pak. Kuning. Orange, Pak. Mas. Ya, yang pertama margin namanya. Margin itu memang banyak yang ini nih 4, 3 cm ya. Ini left ya. Left, top, right, bottom. 3. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini babnya begini ya. 1 ini udah benar. Pakai 1 Romawi, pendahuluan. Oke. Nah, kemudian spasinya 2. Ya, spasinya 2 ini. Spasi di mana? Nih, spasinya 2 ya. Pakai ini ya. Spasinya 2 dan nggak ada yang lain ya. Di sini 0 semua. Ini 0, 0. Before afternya 0. Dan di sini double 2. F-nya ini juga 0 ya. Gitu kalau spasi nanti. Double. Ya. Nah, 2 spasi. Kemudian ini dari pendahuluan ke sini sebaiknya ini berjarak, ini kan kepalanya ya. Nanti kan mulai badan. Sebaiknya ini dikasih jarak dari sini ke sini. Boleh di sini pakai afternya ya. Atau kalau di enter sekali juga, nah ini juga bisa ya. Jarak. Itu untuk kerapian aja ya. Kerapian ini jangan sama dia dengan spasi. Sama nanti antar sub, ini kan sub dengan sub berikutnya. Nah, kayak di sini, nah ini juga nanti berjarak. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini kan berjarak ya. Nah, makanya biasanya disebut ada before after-nya ini di sini. Yang ini ya. Nah, ini kalaupun mau dibuat, kalau gini kan terlalu jauh. Nah, di sini before-nya. Before itu kalau kita set di line, nah ini. Before-nya kita tambah. Ini deh. Jadi ada perbedaan. Ada 2 spasinya.
Jadi yang kedua yang perlu kita catat adalah ya, dua spasi antar bab dan subbab ada jarak satu paragraf. Ya, satu paragraf. Before after tadi ya. Ini kan tadi kita setting ini ke kalau ini kita kasih afternya jadi jauh dia. Nah, ini jadi jauh ya. Jadi salah satu ini yang before atau yang ini yang after. Ya, jadi berarti ya kita remove. Nah, ini jaraknya. Yang ketiga rata kiri. Semuanya rata kiri. Lihat, ini kan nggak rata kiri, ini masuk namanya. Rata kiri ya. Jadi ini nggak ada rule-nya ya. View rule. Ini rata kiri. Ini rata kiri dari sini, dari 4 ini dia rata, ini kan 4 tadi di sini. Ini rata kiri semua. Kalau paragraf nanti masuk 1 senti. Nah, gini. Ini kiri semua, ini kiri. Ini juga nanti ya. Ini bisa dinaikkan, di enter. Nah, jadi kan itu semua dia. Semestinya Anda ini buat style ya, supaya dia ngikut. Pada nggak ada ini ya, nggak mau belajar buat style. Kalau dibuat style kan semuanya ikut gitu. Ini belum. Kemudian yang ininya kiri, yang ininya kanan. Nah ini yang merupakan gitu. Ini yang ininya ini jangan tidak rata kanan ya. Ini di rata kanan kan begini. Rata kanan. Ini harus begini ya, dibuat judul titik 2 gitu ya. Ini apa penulisannya jadi kurang formal ya. Gini aja ya. Nah, dalam penulisan nggak ada, dibuat ada tiba-tiba ada yang di tengah gitu. Yang ada kan gambar, table gitu. Ya gitu ya, semuanya ya nanti ya. Semuanya nanti ke bawah seperti itu. Saya nggak. Ini contohnya ini. Ini kalau seperti ini. Ini kan rata kirinya belum. Ini rata kiri sini. Kalau mau ini semua ini diambil. Sini rata kiri. Nah, yang rata kiri itu ininya nomornya. Kalau ini yang rata kiri itu adalah kalau yang nggak ada poinnya, nah seperti ini yang rata kiri ini tulisannya. Ini 1 senti paragraf. Nah ini satunya di sini kiri. Ini masuk ke dalam. Nah gini dia jadi nanti kalau ada dua, nanti misalkan gimana cara mengevaluasi ya gitu dia. Ini contoh kalau settingan apanya adalah ada poinnya ya. Ini kan ada poin. Kalau ini kan tadi nggak ada poinnya ya. Ini kan paragraf semua. Caranya seperti ini. Kalau ada poinnya dia seperti ini. Nah, jarak dari sini ke sini ada 1 paragraf. Ya, mungkin terlalu jauh juga ya. Kita naikkan, kita enter. Ini jadi tidak. Nah, ini nanti harus begini dia rata. Ini yang atasnya yang before. Karena dari sini ke sini tadi harus berjarak ya, jangan 2 cm juga. Nah, ini ada before-nya ada, tapi yang after-nya jangan. Ini after-nya ini kan berjarak ini dari sini ke sini. Nah, ini kita lihat ini apa yang membuat dia berjarak. Kita lihat ya. Before-nya ada 1 ya. Ini before-nya. Dari sini kayaknya ini ya. Ya ini. Begini dia. Pesan masalah ya. Masalahnya di sini. Ini juga nanti ini ada jarak ya.
Ini berarti kesalahannya ini digeser ke kiri. Ini 1 senti ya. Kalau dulu pakai mesin ketukan, ini digeser ini semua ke kiri. Ininya rata gini ya, bukan rata kiri, rata poin ya. Jadi ratanya ke sini. Nah, cara supaya nggak ikut yang atas ya. Nah, yang atas. Ini ya. Nah, sudah itu tulisan ya. Ini nanti diperbaiki. Ini saya tata tulis dulu, perhatikan seperti itu. Ya. Kalau gini-gini ini dirapatin aja. Tapi yang ininya harus digeser nih ke ininya ya. Ini dalam ini sistematika. Ini kan semuanya kan ini nggak rata kiri semua ini. Rata kiri semua ini. Ya nanti di rata kiriin ya, yang lain juga ya. Saya yakin yang lain juga seperti ini nanti. Paham ya maksudnya ya? Paham Pak, siap. Di rata kiriin ya, mana ya? Nggak, bukan cuma si Aldian saja, semua ini ya. Rata kiri. Rata kiri dan rata kanan. Rata kanan. Maksudnya di sini, nah ini juga ada gini. Jika ada subbab tidak masuk, tidak ada inden, inden itu artinya nggak ada masuk, nggak ada masuk. Misalnya nanti, nah ini 152, ini 1. Kalau di beberapa tempat, nah seperti ini kan satunya jadi masuk. Nah kalau kita walaupun ada sub, ini semuanya ratanya ke kiri semua. Mau ini 15, mau 151, semuanya ratanya sama. Nah, ada model gaya penulisan lain yang kalau 151 nanti dia agak masuk. Dan ini tulisannya pun ini kiri semua. Nah, kiri semua. Ini juga ini. Kalau ada masuk nanti masuk kena paragraf. Ya 1 senti atau 8 ketukan ya. Nah, ini 1 senti gini. Ini juga ini 1 senti masuk. Tapi ininya rata kiri. Enggak rata kiri nih. Rata kiri yang diolah. Nah, gitu. Ya, ini juga masih salah ya. Ini juga salah ya. Tentang penulisan dulu ya. Oke, itu ya penulisan ya. Ada pertanyaan nggak tentang penulisan? Nggak ada ya? Paham ya? Iya Pak, cukup Pak. Paham. Oke, sekarang konten. Konten itu isinya. Nah, latar belakang isinya kita biasanya terdiri dari beberapa paragraf ya. Mau berapa paragraf nanti disesuaikan aja ya, diatur supaya enak membacanya. Antar paragraf itu harus nyambung. Jangan antar paragraf ini ke sini tiba-tiba ngomong barat, tiba-tiba sini langsung belok ke arah timur juga nggak boleh ya. Harus ada dikasih nanti kata perantaranya. Nanti saya baca yang punya siap saya ini ya. Tunjuknya dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya kita kalau yang ditulis ini yang di terakhir ini kan judulnya ini ya. Si Aldi ya. Biasa. Yang terakhir kan judulnya. Ini kan kita anggap ini khusus ya. Khusus berarti yang atas ini umum dulu. Jadi dari umum ke khusus. Dari umum maksudnya boleh di awal ini cerita tentang hal yang umum gitu ya. Judulnya apa tadi? Biasa judulnya sistem aplikasi waktu tiba barang. Sistem aplikasi waktu tiba barang pada customer dengan metode linear regression dan Gaussian regression. Itu ya judulnya, Aldiansa? Iya Pak, yang sebelumnya kan bab 1 saya udah kirim. Nah yang kedua ada revisi dari Bapak, katanya judulnya sudah diganti yang ini jadinya Pak. Ini ya, sistem aplikasi waktu tiba barang. Waktu tiba barang.
pada waktu tiba barang pada customer. Itu di linear regression dan KNN-nya lupa saya ini ya. Ini memprediksi ya kapan sampainya gitu ya. Iya Pak, waktu tiba barangnya. Ini KNN kok ada regression? KNN ada regression. Yang dari metode Bapak itu Pak, suruh pilih saya Pak. Nah, saya ambil linear regresi sama KNN regression juga. KNN regression nggak ada. Kalau KNN itu dia classification. Memang ada ini, ada membaca sumber KNN untuk regresi. Nggak ada ya. KNN itu ya untuk ini nanti untuk apa? Untuk kita bisa ketik sini. KNN itu kan dia untuk ini. Ini tunggu dulu, saya lupa nih ya. Aplikasi waktu tiba barang. Jadi mau buat aplikasi, nanti di aplikasinya keluar informasi ke customer kapan waktunya akan ini ya, kapan barang ini akan tiba gitu ya. Iya Pak. Oh, gitu. Oke, pakai linear regression ya. Pakai linear regression. Kemarin datasetnya ada diberi ke saya. Sudah Pak, Ada ya? ada Pak. Ada. Kan ini kamu kan data mining. Iya. Ya, nanti kamu lihat itu variabelnya satu atau banyak ya. Linear regression ini kan ada dua. Ada yang variabelnya hanya satu, ada yang variabelnya banyak. Tergantung datanya. Kemudian kalau KNN ini dia untuk regresi dia nggak bisa. Kalau yang waktu dari penguji masih linear regression. Iya Pak, linear regression. Iya, yang KNN itu dia bukan untuk regresi. Ya. Ini kan kamu mau memprediksi waktu ya. Prediksi waktu. Jadi ini pakai apa ini? Pakai web ya, PHP. Iya, Berarti nanti Pak. si ini waktu dia lihat ini nanti nyampainya akan sampai ke jam ya. Akan nyampai pada jam sekian, tanggal sekian gitu. Pada tanggal sekian dan pada jam sekian gitu ya munculnya ya. Iya Pak. Detailnya sampai waktu jam. Sampai waktu jam ya. Nah, waktu dengan penguji kan belum sampai KNN-nya ya. Jangan pakai KNN nggak bisa digunakan untuk menghitung itu. KNN itu dia klasifikasi ya. Menghitung klasifikasi nanti. Kalau mau dibuat klasifikasi waktu bisa jadi banyak sekali nanti klasifikasi waktu. Yang dicari itu bukan ininya tapi yang regresinya. Linear regresi dengan regresi apa lagi? Kayaknya bukan KNN. Nah, KNN nggak ada regresi. Regresi itu ada beberapa ya, ada 5 atau ada 6. Nah, pilih pakai regresi yang lain nanti. Oke. Ya, regresi yang lain. Sekarang lagi ada kuliah nggak? Kamu ikut kuliah nggak? Iya Pak, lagi ada Pak. Udah izin ke Pak Bagus. Iya Pak, saya ada kuliah Pak. Tapi nggak ikut kuliah data mining ya? Udah izin buat bimbingan hari ini Pak. Enggak, maksud saya kamu nggak ikut kuliah data mining. Kalau untuk data mining saya enggak Pak. Nah, ini regresi. Saya kasih lagi nih. Kayaknya saya dulu kalau saya kasih ini dah. Pilihan-pilihan regresi itu ada di sini. Nah, pilihannya kan ini regresi linear sederhana, jamak, polinomial, supervector, decision tree, random forest. Nggak ada KNN nggak bisa jadi regresi. Kemudian yang dalam bentuk gambar ini ya, bukan. Saya pernah kasih itu apa ke kamu atau ke siapa ya? Jenis regresi itu dalam bentuk gambar. Ini yang saya kasih ya. Iya Pak, yang disuruh pilih yang ini Pak. Ini ya. Iya. Iya, ini kan nggak ada di sini KNN. KNN ini kamu pilih. Ini mana nih? Apa?
full. Oh ini ya, kamu ngambil KNN regression ini ya? Iya. Tapi nggak ada KNN regression. KNN ya, KNN ya. Ada ini. Yang di sini aja kamu, atau yang kamu ambil. Ini kamu udah baca referensinya, memang ada nggak? Ketemu nggak kamu referensinya? Belum. Ketemu Pak, cuman dikit Ada ya? Pak. Ada nggak Iya. contoh? Ada nggak contoh orang jurnal yang pakai KNN? Kemarin. Ginilah, oke. Jadi kalau ada nggak apa-apa lah. Ini jadi hal yang baru juga untuk kita ini. Ya. Karena kalau regresi itu baru pakai ini 1, 2, 3. Baru sampai sini saya pakai. Sampai 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Yang lasso ini belum pernah. ANN ini udah pernah. KNN ini makanya saya bilang nggak ada karena saya nggak pernah pakai. Tapi kalau kamu ini ada referensi jurnal ya, jurnal. Iya. Atau buku boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita lihat nanti gimana sih KNN. Tapi KNN kalau klasifikasi kan mudah. Jadi memang dia lebih mudah. Tapi kamu cek banget ya, dia bisa ya untuk regresi ya KNN ya. Karena dia kan pakai Excel ya. Ya kita lihatlah nanti ya, nggak apa-apa ya. Oke. Boleh kan dapat hal yang baru ini nanti dari kamu ini. Ada ya. Jurnalnya bisa nggak kamu ini sekarang? Enggak ya? Katanya Saya ada masih pernah, tapi yakin ya? Pernah baca ya jurnalnya ya? Iya Pak. Yakin ya? Ada ya. Ya di referensi saya juga itu yang dari waktu ikut pelatihan dulu itu ada, tapi nggak dibahas juga. Juga karena cuma ditulis-tulis aja di sana ada regression. Nggak apa-apa kalau kamu mau cari. Saya pikir kamu pilih random forest gitu ya, atau decision tree gitu. Yalah. Saya pahamin dulu Pak satu-satu. Ya, kamu lihat dulu ya. Karena itu kan yang bawah itu berarti kan yang orang jarang pakai itu. Ada lasso tadi kan. Yang di daftar tadi itu yang list yang tadi yang saya beri ya. Itu di materi kuliah data mining. Oke, dengan KNN. Oke. Jadi pembicaranya dari umum ya. Coba ya, ini punya si Aldian saya baca ya. Yang lain nanti silakan dikoreksi ya. Koreksi sendiri maksudnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin tinggi, akan mendorong manusia untuk mencari kemudahan mengenai apa yang sedang dipelajari. Sekarang ini arus informasi berjalan dengan cepat seiring dengan pesatnya arus teknologi yang semakin berkembang. Hampir semua perusahaan dalam hal data mining, pengaman informasi sangat pesat. Ini tipu ya, kok 2 kali ya. Iya Ini Pak. nanti kan nggak saya kembalikan ini. Kamu ceknya di sini aja ya, Aldiansa. Ini maksudnya ini yang Ya, saya koreksi ini nanti nggak saya kembali ke kamu. Teman-temannya juga nggak. Dalam hal ini, teknologi komputer memberikan berbagai keuntungan atau manfaat yang sangat banyak bagi dunia bisnis, instansi pemerintah maupun swasta. Ya. Walaupun agak ini ya oke lah. Maksudnya ini ada yang kayaknya yang kamu nyebutnya beberapa kali menyebut kata-kata apa ini sedang sangat pesat gitu, sedang di ini sedang berkembang gitu. Kalau disebut beberapa kali kan orang melihat ini kok apa sih diulang-ulang ini ya. Perkembangan informasi sangat pesat di sini. Arus teknologi semakin berkembang, mendorong ya walaupun itu nggak begitu pengaruh. Ini oke lah, ini sebagai satu paragraf yang hendak kamu sampaikan adalah mengatakan teknologi informasi semakin berkembang. Kan itu intinya ya. Dengan berbagai cara kalimatnya lah ya. PT LAS, nah ini oke. Ini kan yang umum ya. Yang umum. Kemudian si Aldiansa cerita dia tentang perusahaannya. Ya, kita lihat ini nyambung nggak ya. PT Lastana Express Indonesia merupakan perusahaan. Ini kalau ada kata-kata di habis itu tempat ke gitu di spasi ya untuk semua ya. Halo Ya Pak. ya, ini karena nggak cuma Anda ini di setiap mahasiswa skripsi selalu aja masa kata depan nggak tahu dia.
kata depan, spasi, kata tempat. Harus ada spasinya. Suka begitu ya. Susah lupa atau apa gitu ya. Kata di, nah, ini contohnya lihat. Di bawah, bawah itu kata tempat nggak? Kata tempat nggak? Tempat, Pak. Halo? Hah? Kata tempat. Kata tempat, spasi. Ya, spasi. Jadi kan buat skripsian aja jadi belajar ini. Belajar. Nah, ini malah kebalikannya. Dikirim. Kirim kata tempat nggak? Kata tempat atau kata kerja? Kirim. Kerja. Kerja. Disatukan. Ya. Ini lagi dikirim. Kok disepasi? Disatukan. Paham semua ya? Ini bukan cuma kamu ini memang dari dulu disuka begini nih. Penulisan apa? Membedakan imbuhan apa namanya itu? Imbuhan. Mana yang kata benda, mana yang kata kerja. Oke, kembali kita ya ke kalimatnya ya. PT Lastana Express Indonesia merupakan perusahaan di bidang pengiriman barang di bawah industri. Di bidang pengiriman barang di bawah. Maksudnya gimana ini? Merupakan perusahaan di bidang pengiriman barang di bawah industri e-commerce terbesar di Asia ya. Oh, maksudnya dia merupakan bagian dari perusahaan Lazada ya? Iya, Pak. Anak perusahaan, Pak. Ini Lazada online shopping ya. Sampai sini titik ya. Nah, ini kata-katanya rancu ini. Jadi kita tahu rancu itu waktu kita baca ya. Kan waktu saya baca kan saya langsung menerjemahkan ke dalam pikiran saya ya. PT Lastana Express Indonesia merupakan perusahaan di bidang pengiriman barang di bawah. Pas kata di bawahnya tuh tiba-tiba pikiran saya mengatakan lah, kok jadi aneh nih. Kok bidang pengiriman barangnya di bawah? Nah, gitu jadinya. Mungkin kata-kata di bawahnya kamu yang harus kamu ganti ya, karena dia nyatu dengan kata-kata di bidang pengiriman barang di bawah. Jadi seolah-olah bidang pengiriman barang ini di bawah. Di bidang pengiriman barang ini maksudnya barang pengiriman barang. Ini di bawahnya coba cara mengkoreksi ya gini ya. Kita baca lagi PT Raksana. Boleh dari awal ini. PT Raksana Indonesia merupakan perusahaan di bidang pengiriman barang industri e-commerce. Merupakan di bidang pengiriman, merupakan perusahaan di bidang pengiriman barang ya. Jadi dia industri e-commerce terbesar di Asia. Ini mungkin gini ya, jadi di industri anak perusahaan ya, atau ininya rekanannya? Anak perusahaan, Pak, dari Lazada. Anak perusahaan ya. Iya. Boleh aja di sini ditulis ya. Adalah anak perusahaan. Apa Lazada itu apa PT ya? Lazada malah Lazada aja ya. Yang PT-nya Iya, Lastananya PT ya. Anak perusahaan Lazada online. Koma merupakan perusahaan di bidang pengiriman barang. Ini ya, ini gimana caranya ada dua kali kata di ini mengganggu. Memang secara pengertian nggak masalah, tapi secara susunan kata ini jadi sesuatu yang aneh. Merupakan perusahaan di bidang pengiriman barang. Tiba-tiba ada di lagi. Di ini
boleh pakai pada, bukan merupakan perusahaan, atau nggak usah pakai kata imbuhan, perusahaan bidang pengiriman barang. Oh, ininya Yang bergerak pada. kali, Pak. Ya boleh pakai yang bergerak tadi. Meskipun ini merupakan perusahaan yang bergerak, coba kita ini dulu, yang bergerak pada bidang pengiriman barang. Nah, ini baru ininya yang di industri e-commerce. Oh, kamu mau mengatakan Lazada itu perusahaan terbesar di Asia ya? Lazada online. Boleh aja sini jadi gini ya. Boleh jadi satu kalimat ya. Lazada adalah memang benar ya. Bukan cuma ini, kamu bukan iklan ini. Apa ini si Aldiansah. Memang Lazada terbesar Pak. di Asia ya? Hah? Ya menurut saya karyawan di Lazada terbesar sih, Pak. Jangan menurut kamu, ini nggak boleh. Ini Maaf, Pak. Lazada perusahaan Salah terbesar itu katanya. kamu dari mana? Tahunya pas dari forecast, Pak, ya, ketentuan volume ya, pas lagi campaign 12-12 kemarin, Lazada yang terbesar, Pak, pengiriman paketnya. Nah, itu boleh kamu ini kan kamu tulis. Nah, jadi satu kalimat dia apa menurut forecast gitu ya. Menurut volume paket, Pak. Iya. Enggak, harus ada sumber gitu, apa dari berita nggak apa-apa. Kamu yang mengatakan, tapi beritanya dari berita yang sudah ini ya, perusahaan yang apa media berita yang umum gitu ya. Atau dari apa ada lembaga gitu yang mengatakan Lazada ini perusahaan terbesar. Nggak boleh pakai asumsi atau pakai subjektif kita aja ya, atau menurut kita gitu nggak boleh. Ya, Pak. Kalau ada hal-hal yang ini, hal yang butuh pembuktian, kalimat kita itu butuh pembuktian. Nah, itu harus ada kita sebutkan pembuktiannya, walaupun di latar belakang. Bahkan kalau bisa yang bagusnya di latar belakang ini kalimat pernyataan yang kita tulis itu diambil dari jurnal. Wah, itu tinggi bobotnya. Misalkan ya, menurut jurnal ini pada reviewnya tentang e-commerce menyatakan Lazada termasuk perusahaan terbesar dalam e-commerce. Dalam kurung jurnal ini ya gitu. Harus kalau itu kan karena itu kan pernyataan yang butuh bukti gitu. Tapi kalau kayak kamu menyebut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin tinggi akan mendorong manusia untuk mencapai kemudahan mengenai apa yang sedang dipelajarinya. Nah, ini kalimatnya udah nggak perlu bukti lagi, memang udah bisa jadi asumsi dia. Artinya itu nggak ada perdebatan gitu ya. Kayak tadi ini kan saya jadi debat ya. Wah, enak aja kamu bilang ini Lazada terbesar ini. Oh iya Pak, itu menurut jurnal ini atau menurut surat media online ini, ya nggak apa-apa. Media online itu kan dia menulis sudah ada redakturnya ya, yang memeriksa kebenaran beritanya. Oke ya, jadi kita kembali ke intinya di latar belakang itu. Ini umum, boleh ini ya pemikirannya umum ya. Nanti ini kalimatnya diatur lagi ya si Aldiansa. Ini berbicara tentang tempat kasus kita, nggak apa-apa. Oke. Nah, biasanya bab ketiga kita menceritakan apa masalah yang ada di tempat kasus kita. Nah, coba kita baca ya, pada proses pengiriman paket. Nah, ini boleh ini dia. Jadi si Aldiansa mengatakan di bab 3 masalahnya apa di sana? Ada masalah apa? Belum ada. Oke, belum ada estimasi tiba dan siapa yang menerima paket. Di PT lah. Ini hanya masih menggunakan estimasi. Semestinya kamu menyebutkan akibat tidak ada estimasi waktu itu kenapa gitu nanti di sini ya apa Aldiansa ya. Jadi latar belakang kamu karena di mana ini di perusahaan Lastana ini ya dia tidak punya sistem untuk memprediksi, tidak punya sistem memberitahu ke konsumennya tentang kapan waktu
perkiraan barangnya akan tiba. Nah, gitu. Sehingga seringkali, kalau nggak salah kemarin ada proses sebut ya, sehingga seringkali atau bisa terjadi saat kurir mengantarnya orangnya nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak tahu kapan barangnya akan tiba. Nah, yang itunya ditulis. Akibat dari dia nggak tahu, nggak ada perkiraan barangnya tiba itu apa? Akibatnya bisa jadi orang yang menunggu di rumah nggak ada, kan itu kan kemarin. Kalau nggak salah begitu ya? Iya. Apa siapa ini? Aldiansa? Iya, karena itu. Kamu buat itunya ini, kamu cuma bilang aja sekedar nggak ada informasi kapan ini paketnya tiba, itu belum masalah ya. Memang apa masalahnya? Nah, masalahnya kalau orang nggak ada yang menerima, nah gitu ya kan, malah jadi si kurir jadinya yang ini ya. Jadi itu, jadi sekali lagi ya, ini umum, ini cerita tentang perusahaan yang ceritakan perusahaannya seperti apa gitu ya. Seperti ini si Aldian saja bilang Lastana ini di bawah Lazada itu perusahaan terbesar. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang di sini kamu ceritakan masalahnya apa? Apa masalah yang terjadi? Nah, sehingga menurut kita masalah ini dipecahkan dengan yang bab berikutnya. Dipecahkan dengan cara apa? Dengan merancang aplikasi. Ini merancang aplikasi terbaik. Ini kayaknya nih judulnya belum kamu ini ya? Iya, judul yang pertama itu, Pak. Iya, pokoknya gitulah ya. Yang belum direvisi. Merancang aplikasi apa gitu. Jadi kenapa? Karena ada masalah ini di bab ini, kamu ceritakan masalahnya nanti ya. Yang lain juga ya. Ceritakan masalahnya apa. Seringkali nanti waktu ujian, kalau kemarin kan waktu ujian judul itu banyak yang tidak bisa menceritakan latar belakang masalahnya. Baik. Kemarin kan ya. Nah, ini kan dianggap udah lolos, berarti kan kamu udah tahu apa latar belakang masalah. Jangan sempat nanti pas ditanya salah lagi. Apa masalah di sana? Oh, masalahnya karena nggak ada waktu, nggak ada perkiraan waktu paket tiba. Nah, memang waktu paket tiba itu menimbulkan masalah apa? Nah, terus ditanya terus sampai habis gitu. Nah, itulah nanti latar belakangnya. Nah, yang sini ya, yang dalam hal ini kamu mau nulisnya di paragraf 3 kan? Itu kan, Aldiansa? Iya, Pak. Ya, oke. Sudah ya. Itu tentang latar belakang. Ternyata dari dulu begitu terus. Salahnya seperti itu ya. Kita ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kan ada yang nulis dalam bentuk pertanyaan, ada yang enggak. Dalam bentuk pertanyaan, ada yang enggak. Nah, kalau ini oke, kamu mau milih rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana membuat aplikasi, kapan tiba paket customer agar nggak usah gini lah. Pertanyaannya kamu ya bagaimana cara mengimplementasikan. Nah, itu lagi. Atau kalau mau langsung boleh. Apakah algoritma ya? Algoritma apa tadi? Regresi linier. Kamu pakai bahasa Inggris ya? Atau pakai bahasa Inggris ya? Linear. Bahasa Inggris dibalik dong. Indonesia aja ya. Bagaimana cara menerapkan algoritma linear regression dan ANN regression untuk memprediksi waktu tiba paket.
apa tadi kita gitu. Bagaimana cara menerapkan algoritma regresi ya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasinya, nggak apa-apa ya. Bagaimana cara mengevaluasi ya, model yang dihasilkan. Ini kalau yang ini ya, yang data mining ya, yang dihasilkan oleh algoritma di atas, apakah ini syarat akurat atau tidak, karena nanti akurat ya, akurasi. Itu ini kan dihasilkan dari algoritma regresi, ini kan menghasilkan model. Nah, model yang dihasilkan itu nanti harus diuji, dievaluasi nanti akurasinya. Ini kamu nanti pakai metode ya. Mau pakai apa nanti? MSE atau root mean square. Jadi mengevaluasi kalau regresi bisa pakai mean square error, bisa pakai root mean square. Bisa, nanti kamu pilih salah satu aja ya. Bisa ada MAE. MAE itu mean absolute ya. Error, mean square error, root mean square. Ada R square ya, ini banyak ini ya. Menggunakan salah satu metode MAE, MSE, RMS, R square, dan sebagainya. Ini buat lagi kedua gitu. Ini contoh ya, nanti kalimatnya kamu susun lagi ya. Jadi umumnya kita itu menanyakan, kan kita kan rata-rata pakai algoritma ya. Jadi rumusan masalah kita yang pertama, kita mempertanyakan ya, apakah benar algoritma yang kita pilih ini bisa memecahkan masalah kita. Kalau si Ardiansa ini kan masalahnya kan memprediksi waktu tiba paket. Jadi sini kita tanya, apa benar metode linear regression dan KNN regression ini bisa digunakan untuk memprediksi waktu tiba paket. Nah, kalau memang iya, gimana caranya? Yang kedua kan kita evaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasi atau menguji bahwa algoritma atau model yang dihasilkan oleh algoritma ini memang sudah bagus. Dalam hal ini kan kalau data mining ukuran bagusnya itu akurasi ya misalkan. Nah, akurasi. Nah, pakai metode apa? Kalau regresi metodenya ini mean absolute error, mean, ada macam-macam gitu ya. Banyak yang lain gitu ya. Biasanya dipilih salah satu nanti ini. Ya, bisa juga pertanyaannya. Model pengujian mana yang cocok untuk model di atas, apakah MAE, MSE, MRF atau R square gitu, boleh ditanyakan.
Bisa setelah dari teori diputuskan pakai root mean square. Nah, pakai root mean square nanti untuk uji evaluasi. Dari sini nanti tahu apakah errornya itu sudah mencapai batas minimal atau tidak. Karena regresi itu nanti ininya ukurannya errornya ya. Error kan kita tentukan errornya kan nggak boleh terlalu besar. Gitu ya, rumusan masalah. Yang lain sama lah. Ya, yang lain sama. Kalau kita sih sampai saat ini kita masih mengadut aliran pertanyaan, walaupun sudah ada beberapa yang anjurkan berubah ya, pakai pertanyaan lagi. Tapi untuk saat ini kita masih pakai yang ini. Karena ada yang lain yang mengatakan rumusan masalah nggak perlu pakai pertanyaan. Gitu ya. Ada yang begitu. Tapi di yang lain bilang nggak apa-apa juga pakai pertanyaan. Kayak Pak Romi Satria itu dia pakai pertanyaan kalau rumusan masalah. Karena namanya itu apa? Pertanyaan masalah, problem question. Oke, nah sekarang batasan masalah. Nah, ini saya tulis lagi nih. Setelah ini apa tadi? Latar belakang paragrafnya. Jadi ini kayaknya si Alfian aja ya yang saya ini ya. Yang lain nanti ngikutinnya. Dari umum ke khusus. Jadi cerita teknologi secara umum misalkan ya. Habis itu cerita tentang lokasi atau perusahaannya kayak apa. Baru cerita masalah yang ditemukan di lokasi. Baru ini usulan solusi dalam bentuk judul tadi. Nah, makanya biasanya memang 4 paragraf seperti ini. Nah, ini di latar belakang. Tapi boleh aja yang ini nanti ada 2 paragraf atau yang tentang masalah ada 2 paragraf sehingga jadi banyak nggak apa-apa. Tapi karena latar belakang itu umumnya kita tulis ya paragrafnya dari umum ke khusus. Umum khusus berarti di sini judul ya. Judul itu sudah khusus, maka biasanya isinya seperti yang pertama. Nah, kemudian selain itu tadi rumusan masalah. Apa yang kesalahan yang sering muncul di rumusan masalah? Nah, rumusan masalah itu yang sering muncul adalah ya minimal 2 buah. Jangan 1. Tadi kan si Aldiansa 1 tadi. Jadi rumusan masalah itu jangan 1. Jangan 1 ya. Minimal isinya ada 2. Nah, pertama ya menyinggung ya, apakah algoritma yang dipilih dapat digunakan untuk memecahkan solusi. Boleh gini apa? Kayak tadi ya, bagaimana cara menerapkan algoritma linear regression dan KNN regression untuk memecahkan masalah waktu tiba paket. Nah, itu pertanyaan kita yang pertama. Kedua, bagaimana cara mengujinya? Apa ukuran pengujiannya? Ya, bisa akurasi, bisa error gitu ya pengujiannya. Gimana cara mengujinya bahwa algoritma kita itu sudah berhasil? Nah, itu biasanya jadi rumusan masalah kita kan. Karena kita kan mau menerapkan algoritma. Jadi di pembahasan dan di kesimpulan nanti kita harus bisa menjawab bahwa ternyata setelah kita cobakan algoritma kita ini bagaimana hasilnya saat digunakan untuk memecahkan masalah.
Sebenarnya kita kan mau membuktikan apakah algoritma tersebut bisa atau enggak digunakan untuk kejahatan masalah. Kedua, gimana cara kita tahu atau mengukurnya bahwa algoritmanya sudah selesai? Oke, batasan. Ini yang banyak lagi salah. Batasan. Batasan masalah itu berisi apa yang seharusnya ada, tetapi ya ada sistem yang dirancang tidak ada. Nah, itu isinya. Isi batasan masalah apa yang seharusnya ada. Maka si Aldiatsa harus melihat yang mungkin dari buku, dari referensi atau dari model yang dibuat orang gitu. Bagaimana mereka membuat aplikasi informasi tentang waktu prediksi. Oh, yang lain seperti ini gitu. Nah, kita lihat secara keseluruhan sistem dia. Nah, kita tulis di sini apa yang kita nggak bisa, yang nggak ada gitu di kita. Nah, begitu. Itu isinya batasan masalah. Ini juga ini rata-rata kiri, rata kanan masih salah. Tapi belum diperbaiki ya. Coba ini situ aplikasinya dirancang hanya untuk karyawan. Nah, ini nggak perlu jadi batasan masalah. Sistem ini mengelola data berkaitan dengan kurir, customer, data perusahaan, site. Sistem lain gimana ya? Ini kamu nggak pakai ini ya? Ya, gimana sih Aldiansa? Ini kalau pakai nomor jangan pakai ini kan? Jangan ditulis pakai tulisan tangan. Pakai nomor ya. Apa? Yang lain ya? Mana nomor ini ya? Nah, kan jadi dia kan katakan sendiri. Sistem aplikasi ini diperuntukkan hanya untuk ini enggak. Batasan masalah. Sistem ini mengelola data yang berkaitan dengan kita enggak ya. Ini kan sudah ada di judul, ngapain lagi ditulis? Orang udah tahu kalau kita akan menggunakan linear regression. Nah, jadi ini gini lah ya. Ini contohnya ini buat apa tadi? Membuat aplikasi untuk memprediksi waktu ya. Nah, untuk memprediksi waktu. Nah, prediksi waktunya nanti mau ditampilkan di mana? Gitu ya. Apa tanggal ya, tanggal dan waktunya nanti tampil di tampilan siapa. Nah, misalkan nanti ya informasi prediksi waktu ditampilkan di sisi kurir dan konsumen misalkan. Itu contohnya ya. Atau hanya di konsumen aja, nggak mungkin ya. Atau di kurir. Di sisi mana nanti ditampilkan? Di aplikasinya. Sisi customer-nya, Pak. Kan aplikasi kamu kan ada dua nanti ya, untuk kurir sama untuk konsumen ya. Akunnya ya. Iya. Ya kan gitu kan? Ya, atau mungkin aplikasinya satu. Nah, itu ditulis tentang informasinya ditampilkan di mana, ada di mana gitu nanti, atau tampilkan bentuknya, format waktunya berbentuk apa, format waktunya dalam bentuk ya perlu nih ya, tanggal dan jam ya. Iya. Iya. Jam, Pak. Sampai ke menit. Ya. Ke menit kan? Iya, Pak. Berapa detik? Iya. Menit, Pak. Oh, menit. Oh. Ya. Dan ini digunakan berdasarkan data yang lampau ya, makanya pakai data mainnya.
begitu melihatnya ya. Melihat ininya. Boleh juga ditulis ininya apanya atribut yang mempengaruhi waktu pengiriman, atribut yang digunakan yang mempengaruhi waktu pengiriman. Ini kan kemarin pernah ya. Nah, apa aja ini pernah kita bahas kan, Aliansa? Iya, Pak. Apa aja, lupa saya. Ini contoh lain. Seperti ini. Jangan buat. Setelah kita buat dia rata-rata kirinya lari lagi. Apa kemarin ya? Yang jelas jarak. Jarak. Apalagi? Jenis barang kali ya? Jarak, waktu ya. tempuh ya, Pak? Ya, apalagi tuh. Tapi saya ingat ini pernah ini kita bahas. Oke, gitu ya. Ya. Nah, sekarang tujuan. Barang, Pak. Tujuan dulu. Tujuan dengan manfaat. Ini sekali untuk yang lain ini sama ya. Ini penjelasannya umum dan di juga jadinya. Ya, kenapa ada tujuan ada manfaat? Kenapa enggak tujuan aja atau manfaat aja? Jadi tujuan itu adalah yang bisa dicapai di sepanjang skripsi ini sedang dikerjakan. Itu ditulis dalam tujuan. Sedangkan manfaat adalah yang hanya bisa dicapai setelah beberapa waktu sistem yang dibuat itu digunakan oleh konsumen. Itu namanya manfaat. Berarti manfaat ini tujuannya lebih panjang, jangka panjang, yang memang tidak perlu tercapai saat skripsi ini selesai, tidak perlu diukur capaian. Ya, misalkan aplikasi ini dapat meningkatkan penjualan produk. Nah, kan mana? Balikin kunci ya. Itu manfaat atau tujuan? Ya. Kalau digunakan untuk bisa meningkatkan manfaat, itu untuk apa tadi? Kalau kita mau nulis bahwa aplikasi ini bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan, nah itu dimanfaat. Kenapa? Karena waktu skripsi ini selesai kita nggak tahu apakah penjualannya jadi meningkat atau enggak. Kenapa? Karena aplikasinya aja baru dicoba. Nah, jadi bedakan tujuan dengan manfaat. Untuk memenuhi tugas skripsi, ya untuk mengetahui tiba paket pada konsumen, mempermudah kurir agar konsumen menunggu waktu, mempermudah proses pengiriman, menjadikan nilai tambah untuk kepuasan konsumen. Nah, ini yang nomor 3 ini letakkan di manfaat aja. Yang kedua ini bisa dibuat untuk apa? Untuk mengimplementasikan ilmu yang selama ini dipelajari selama perkuliahan. Nah, itu tujuan itu. Kan bisa tercapai selama skripsi ini Anda kerjakan. Kan? Karena selama skripsi Anda kerjakan kan Anda memang lagi menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama di perkuliahan kan. Itu tujuan itu. Apalagi tujuan untuk memenuhi syarat untuk menjadi sarjana di program studi teknologi informasi. Nah, itu tujuan, nggak apa-apa. Karena begitu selesai skripsi Anda di ini kan di yudisium dinyatakan jadi sarjana kan. Nah, itu tujuan itu. Boleh gitu tujuan. Atau boleh untuk menerapkan algoritma linear regression atau untuk mengetahui lebih mendalam tentang algoritma linear regression dan KNN. Nah, itu boleh itu di tujuan. Jadi itu ya membedakan antara tujuan dengan manfaat.
Oke, ini metodologi. Metodologi kita itu kan ada metodologi pengembangan, yang kedua metodologi pengumpulan data ya. Kalau metodologi pengumpulan data kan memang wawancara, kajian literatur. Ya. Nah, ini dia metodologi pengembangan ya ini ya. Ini nanti diatur, dan ini kalau saya ini yang saya ingatkan literaturnya ya. Tahunnya harus di atas tahun 3 tahun nih. Sekarang tahun 2020 gitu. Harus di atas tahun 2018. Dari tahun 2018 ke atas. Harus mengutip. Nah, ini nggak ada kutipan malah. Ini diambil dari buku apa ini? Atau dari jurnal apa? Siapa ini? Si Aldiansa ya? Halo, Aldiansa? Ya, Pak. Ya, ini metodologi waterfall yang kamu tulis ini diambil dari mana? Dari buku apa? Bukunya minimal tahun 2018. Ya. Ya, Aglun? Siap. Ya, Pak, siap, Pak. Ya, gitu. Ya, itulah yang penting-penting di bab 1. Itu hal yang penting di bab 1. Ini tadi apa ini? Batasan masalah ya. Kemudian ini beda tujuan dan manfaat. Tujuan jangka pendek gitu aja. Manfaat jangka panjang. Jangka pendek maksudnya tercapai selama pengerjaan skripsi. Kalau jangka panjang diharapkan tercapai saat sistem yang dibuat telah digunakan ya beberapa periodik. Biasa kita tahu penggunaannya setelah digunakan kalau misalkan untuk di kampus setelah digunakan 1 semester, nah itu baru ketahuan. Kalau baru digunakan seminggu, itu kita nggak tahu dia bermanfaat atau enggak. Nah, waktu sistem mau kita gunakan kan nggak mungkin Anda menunggu digunakan dulu baru Anda selesai skripsi Anda. Makanya kalau ada tujuan atau target yang seperti itu yang akan dicapai setelah beberapa waktu baru ketahuan, itu tulis di manfaat, jangan tulis di tujuan. Oke, sudah, itulah yang ada di bab 1 ya. Yang ada di bab 1. Dari mana letaknya tadi ya? Oke. Ini biar salah lagi. Bab 2 ya. Bisa lagi. Bab 2. Coba. Nah, ini. Ini kok berserak gini ya? Ini nggak rata kiri, rata kiri. Oh gini. Ini di enter. Kok ini kamu benar ini rata kiri kanan? Halo, Aldiansa? Bingung saya ini. Ya, Pak. Ini benar ini 4, ini 3. Tadi nggak benar. Beda yang ngetik. Enggak, Pak. Yang pertama kan itu yang
apa sebelum direvisi, Pak? Mana ini bab 2 ini kan belum revisi juga. Wah, ini kok banyak banget ya. Oh, ini jadi ini ya. Ini double. Nah, kan gitu tadi ya. Yang ininya dibuat before. Nah, jadi berjarak. Ya. Ini tadi gimana? Masuk 1 senti. Ini rata kiri. Ya. Rancangan aplikasi data mining, customer model linear regression, content regression. Ini nggak ada referensinya. Ya, harus ada referensi semua. Referensi, nah ini jangan, ini lama banget nih tentang linear regression ya. Ya. Boleh kita referensinya lama kalau memang itu langka ya. Kalau linear regression mungkin pasti ada sumber yang terbaru, ada, jangan ambil tahun 2009. Selama-lamanya kita itu tahun 2015. Ya. Lihat saya dengan yang lain ya, sama ya. Ambil referensi jangan yang tahun yang di bawah tahun 2010. Ah, ini nggak apa-apa, tahun 2017. Ini malah nggak ada sama sekali nih. Diambil dari mana ini? Ini ngambilnya dari mana ini? Ardiansa. Saya ngutip dari senior, Pak. Apa? Halo? Dari? Ngutip dari senior saya, Pak. Ini. Saya, Pak, di kerjaan. KNN regression. Oh, senior. Oh, saya pikir senior. Iya. Ya, ini ngambil dari ini. Harus ada referensi. Ya, nggak boleh. Nggak boleh dari orang gitu ya. Dari kata-kata orang juga nggak boleh. Referensi aja juga ada syaratnya. Syarat tahunnya. Bahkan ada syarat tempatnya ya. Jurnal gitu. Nggak boleh dari jurnal laba-laba. Dari jurnal yang bereputasi gitu. Ini si Pressman ini masa tahun 2002 ini dia punya buku yang lebih terbaru. Jangan ambil buku sumber yang lama ya. Akibatnya juga bisa jadi copy paste dari punya senior yang lalu kalau ngambil dari referensi yang lama. Ini apa nih UML? Ini juga belum rapi-rapiin ya, nggak boleh ada rapat-rapat begini ya. Aldiansa? Ya, Pak. Ya, boleh ada rapat. Kemudian kalau gambar nanti di sini ini gambar ya. Di gambar itu ada gambar berapa gitu ditulis nanti ya. Di sini ya. Di sini ya. Kalau tabelnya di atasnya ada tabel kan. Kalau tabel 1 di atas judul tabelnya. Kalau gambar di bawah nomor gambarnya. Tahunnya di atas tahun 2018. Sejelek-jeleknya tahun di atas tahun 2015. Tapi nanti harus ada penjelasan. Oh, kenapa sumber lain nggak ada, Pak, yang tahun-tahun terbaru. Itu boleh kalau memang nggak ada ya. Nanti kita buktikan bahwa nggak ada. Nah, kamu itu nanti cerita tentang regresi linear sama KNN regression itu yang lebih banyak, yang lain nggak perlu banyak. Nah, kalau ini wajib ya, ini apa ini UML nanti ada UML. Jadi yang paling utama di sini itu kamu UML, ini ya regresi linear sama KNN regression. Cerita tentang data mining juga ini, data mining juga itu aja diperbanyak ya. Cerita sistem perancangan ini nggak perlu sebenarnya. Apa ini? Nah, dan kalau ini boleh nih kaji
terhadap penelitian yang berkaitan. Ya, apa-apa. Ini KNN biasa. Kamu jangan KNN yang classifier ya. Karena ada KNN untuk klasifikasi. Nah, berarti kan kamu kan mau menggunakan KNN yang untuk regresi. Ya. Jurnalnya. Halo? Ya, Pak. Aliansa? Iya, Pak. Ya, jurnalnya harus cocok sama metode yang kamu gunakan. Kasusnya yang kasusnya bebas. Jadi kamu cari nanti yang pakai KNN regresi, kamu cari yang pakai linear regression, nah, itulah minimal. Ini lihat seperti ini tadi. Oh ya, nanti satu lagi ini kamu tambahkan cara mengevaluasinya. Selain cerita KNN, cerita tentang apa? Cerita tentang penelitian sebelumnya, cerita tentang data mining, cerita tentang regresi linear, cerita tentang KNN regresi. Nah, kamu cerita tentang cara mengevaluasinya. Nah, ini di ini kamu udah ada, tapi ini di sini. Kamu nulisnya di ini, di kajian, bukan di sini. Kamu buat satu subbab khusus. Ini contohnya kan kamu ngambil dari jurnal orang ya. Di jurnal ini kan dia ada. Ini kan dia pakai apa ya? Tadi ini ada pakai MAD, MAP, RMSE, MSE. Ini tadi yang saya tulis di itu kamu tadi ya. Ya. Itu. Jadi nanti ada tentang algoritma kamu, ada tentang cara mengevaluasi hasil dari algoritma tersebut. Oke. Ada UML gitu ya. Ini kan pemodelan. Jadi di bab 2 ya. Di bab 2. Di bab 2 ya. Referensi minimal 2018. Minimal. Ya. Isinya ya, apa? Rangkuman dari penelitian sebelumnya. Kemudian cerita, ini contoh punya si ini ya, cerita tentang data mining, cerita tentang regresi linear, cerita tentang KNN regression, cerita tentang metode evaluasi regresi yang tadi itu ya, MSE tadi ya kamu ya, mean square error tadi, ada RMSE tadi dan sebagainya. Kemudian cerita tentang pemodelan ya, karena kamu pasti dipakai ya pemodelan. UML ya modelannya. Nah, itu nanti umumnya yang kita kan nanti tergantung kalau algoritmanya pakai yang lain ini diganti dengan algoritma kita sendiri ini ya. Nah, tapi tetap ada metode pengujian atau evaluasinya harus ada. Metodenya pasti setiap metode itu ada. Gimana cara nguji? UML tadi. Oke, itu di bab 2. Kamu sampai bab 2 aja ya? Tetap ya, rata kirinya tetap. Oh ya, ini ketemu lagi tadi di sini masalah apa? Nomor gambar. Kemudian ada lagi nanti nomor tabel. Nomor tabel di atas. Nomor gambar di bawah gambarnya maksudnya. Seperti ini. Ini kan gambar. Nah, ini kasih nomor. Kok yang ini ada, tapi yang di atas nggak ada kan? Ini yang atas ini kamu nggak kasih nih. Gambar apa ini? Ya, itulah sekilas
contoh perbaikan di bab 1 dan bab 2. Ya, nulisnya itu. Ya, gitulah secara umumnya seperti itu rata-rata kesalahannya. Wah, ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Regi. Kan kalau saya kan dari yang skrip yang tahun kemarin tuh, Pak, yang saya nggak jadi sidang karena COVID kan. Ya. Jadi kan saya kemarin kan udah selesai bab 1, 2, 3. Nah, tinggal bab 5-nya tuh belum dikoreksi. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Ya, coba diikuti aja petunjuk yang tadi. Oke. Ini memang berarti nanti kita tidak untuk kayak untuk hari ini gitu ya, nggak kita koreksi semua kan, nggak mungkin sempat. Mana budgetnya? Banyak ya. Mana si Riki? Kamu nggak ngirim? Ya? Oh ini. Saya ngirim, Pak. Cuman bab 1, 2, 3 doang. Kan kata Bapak kirim bab 1, 2, 3 dulu aja. Iya, ya. Waktu tahun lalu kamu ikut nggak penjelasan bimbingan seperti sekarang ini? Ikut, Pak, 2 kali kan sama yang aplikasi itu. Ya. Buat apa ya? Mana judulnya? Di sini ada judulnya nggak? Mana? Ini ya? Nggak, judulnya apa? Lupa saya. Ini ya? Gunakan. Kamu nggak nulis judul? Sini ya? Di atas Pak, nggak ada. Perbandingan algoritma Evigro dan algoritma. Oh, ini kamu yang nanya Hashbase kemarin ya? Iya, Pak. Iya, tuh Hashbase tuh banyak itu. Belum ada yang ini loh, Pak. Kalau Hashbase itu lebih banyak ke a priori, karena kan emang itu pengembangan a priori ya yang saya baca. Iya, nah nanti kan Hashbase itu memang ada ininya ya. Hashbase sebenarnya dia membantu juga, dia membantu kerja a priori. Iya, jadi kalau Hashbase saya tuh masih banyak, kalau buat sampai item set banyak, Pak. Cuman kalau buat sampai association role itu masih sedikit, dan literaturnya tuh nggak jelas gitu, Pak. Masih tiba-tiba udah dapat angka segini kayak gitu-gitu loh, Pak. Terus di YouTube nggak ada tutor yang menerangkan gitu loh, Pak. Makanya saya masih bingung sih. Saya mencarikan Hashbase apa untuk kamu juga ya? Pernah saya carikan dulu jurnalnya. Pernah ya kamu saya kasih jurnalnya? Pernah saya kasih nggak kamu jurnal tentang Hashbase? Kayaknya belum deh, Pak. Baru FPG doang kemarin. Yang lalu ya. Pernah dia nanya juga itu Hashbase dulu. Oh. Itu saya cari sebentar ketemu. Iya, kalau di Schooler juga banyak kan cuman Hashbase, Mbak. Cuman kalau buat sampai association rule buat penentuan gitu, langkah-langkahnya beda-beda, Pak. Jadi saya bingung mau ngikutin yang mana gitu, Pak. Karena sampai ada order sampai item set aja, terus dia putus. Kalau ada beberapa aja, terus pilih satu aja. Nah, itu saya masih bingung, Pak. Yang soalnya satu saya itu mau ngikutin, kalau ditanya referensinya mana, referensinya yang ini gitu. Kayak UML lah. UML juga kalau kita beda referensi itu bisa jadi ada bagian-bagian yang berbeda kalau bukunya berbeda. Makanya kita kenapa kita harus menuliskan referensi kita di bab 2 supaya kalau ada perbedaan kita bisa menyatakan saya pakai referensi yang ini. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa berbeda, tapi referensi saya kan ini. Saya nggak pakai referensi yang itu gitu. Ya paling nanti ditanya kenapa kamu memilih referensi yang ini. Nah, gitu nanti paling pertanyaan berikutnya. Tapi kita yang penting kita punya referensi gitu. Kalau ada banyak referensi yang berbeda, pilih satu. Pilih ada satu ya. Kayak inilah SAW gitu apa? Haji SAW. Itu ada berbagai versi itu, misalkan itu. Kalau kita buka-buka jurnal, bahkan jurnal yang punya antar dosen juga cara ngitungnya beda-beda. Ambil aja satu. Nah, referensi saya yang ini. Gitu. Oke, baik, Pak. Paling sama nanya ini sih, Pak, buat pengumpulan bab selanjutnya itu kira-kira range berapa hari lagi, Pak? Berapa minggu lagi gitu? Apa itu? Buat pengumpulan bab selanjutnya, bab 4 dan 5. Ya, ini kita gini aja ya. Kita kan biasanya waktu UAS itu kan biasanya sudah pengumpulan itu. Udah ada Pak Adam udah mengumumkan silakan skripsinya dikumpulkan gitu. Itu biasanya di jadwal UAS. Nah,
Jadi kita ngukurnya ke sana aja, ke jadwal luas nanti ukuran kita. Paling lama sudah selesai gitu sampai ke aplikasi. Kemarin aplikasinya saya ada pernah lihat ya kalau nggak salah ini. Siapa punya saya, Pak? Iya. Kalau Tampilannya ya? Iya, saya sedikit ada yang dirubah juga. Iya. Sama sekarang masih belum fix metodenya sih, Pak, karena itu tadi saya masih bingung ini Yang speech-nya ya? makanya yang mana gitu. Oh ya. Coba saya ingat dulu pernah mencarikan beberapa referensi ini tentang hash nanti. Saya nggak tahu nih karena laptop saya udah pindah ini. Windowsnya udah Iya, Pak. diganti jadi letak foldernya udah ini. Nanti saya cari lah. Jadi kamu cari juga. Nah, kayak Iya, gini Pak. kan ini kan udah benar ini ya, rata kiri ya, karena kamu udah pernah ya. Cuma ini dari sini ke sini terlalu jauh ini ya, Pak. Saya nggak tahu apa karena Word-nya ya. Ini kan nggak Word ya. Ini kan Google Doc ya. Ya. Ini Kayaknya bisa jadi sih, Pak. Kayaknya nih kok jauh gitu. Aneh. Malah yang ini yang jauh, ini yang dekat. Semestinya Iya, Pak. Jauhan sama yang sebelum dia. Ininya semestinya yang lebih jauh. Bukan ini. Soalnya pas kemarin ya? kadang yang ngirim juga saya masukin, aku tiba-tiba gambar saya kemana-kemana gitu, Pak. Iya nanti ya. Makanya tadi saya buka pakai Word tadi. Supaya standar kita. Iya, Pak. Ini merah ini dari siapa? Ini saya? Itu iya yang dulu, Pak. Jadi kan saya belum ganti judul. Jadi masih pakai yang lama. Oh, iya kamu. Jadi belum jadi baca penguji nanti dipikir nyontek kamu nanti. Iya, Pak. Lupa saya ganti. Kamu di sini. Oh, ini judul jurnal orang. Iya. Nah, ini kan rata kiri. Oh, ini tiba-tiba masuk sini nanti digeser. Ya, ini yang rata-rata kirinya oke karena udah ya kemarin. Iya. Ya. Ini berarti yang baru ngumpul 4 ya. Kalau si Ricky kan kamu kan yang lama. Ini kan 6, si itu 2, si Aldiansa 2, tinggal 5, si Ricky 1, tinggal 4. Itu cuma 4 orang. Siapa lagi ya? Yang terakhir tadi siapa ya? Aris, halo Riz. Mana si Aris? Si Aris ini yang sering nanya ini. Saya simpanlah sini. Aris. Jadi enaknya lihat di Word ya. Sekarang ada juga ini kan yang punya ini yang dari Linux. Iya, Pak. Apa namanya itu? Itu juga kalau kita lihat formatnya bisa beda juga. Saya itu apa ya? Saya pernah install juga itu. Word apa ya? WPS Office. Ini juga kalau kita buka Word bisa jadi beda. Pak, maaf Pak, saya lagi di jalan soalnya Pak. Halo? Ya. Oh, lagi rapat kamu? Enggak Pak, saya lagi di jalan ini arah pulang. Lagi di jalan. Tadi udah. Iya Pak, maaf ya Pak. Ini Aris tadi kamu. Si Aris tadi. Iya Pak, Aris Pak. Ya. Udah 2 tahun suara kamu berubah, Aris. Ya udah saya lihat aja ini kalau layout si Aris benar sih. Oh, ini rata kiri nanti. Aris buat apa ya? Sistem evaluasi vendor penyedia barang. Gunakan kami sama Mora. Mora ini multi kriteria decision, kami ini data mining ya. Berarti nanti di teorinya ada data mining, ada tentang multi kriteria decision di bab 2-nya. Karena pakai dua metode besarnya ya. 2 metode besarnya itu data mining sama multi kriteria apa namanya itu ya? Multi kriteria decision making. MCDM. Itu nanti di bab 2 ya. Ini juga referensi tahunnya. Ini nggak ada tahunnya ini ya. Ini kan bukan tahun ini kan tahun sih. Harus ada tahun ya. Tadi udah saya tulis ya.
Makanya yang lain nanti ikutin aja sama penjelasan nanti ya. Saya kirim nanti di grup ya. Kesimpulan kesalahan-kesalahan yang dilakukan di kelas ini. Kamin ya. Kamin sama Mora ya. Moranya udah ada. Cluster. Ini Moranya kalau belum ada harus ada yang Mora harus. Ada. Oh ini ada yang Mora. Banyak banget ya. Berapa halaman ini yang tentang penelitian yang lalu. Sekarang 3 halaman aja. 1, 2, 3, 4 halaman. Sistem. Kalau saya sekarang ini yang gini-gini nggak cerita tentang sistem, tentang apa gitu. Langsung aja ini cerita tentang data mining. Ini cerita data mining dulu, Riz, ya, baru clustering, jangan langsung clustering. Data mining, nanti di dalam data mining itu kan ada regresi, ada klasifikasi, ada clustering. Tapi di atasnya judul besarnya itu data mining ya. Bidang-bidang umumnya data mining, clustering. Nah, nanti yang Mora, ini benar itu. Mora itu bagian dari DSS. Nah, DSS itu nanti ada multi-criteria decision making. Ya, oke. Mora itu SPK ya. Kalau bisa tentang ini yang bisa ditambah multi-criteria decision making. Kok tiba-tiba ini Kamin? Kamin itu yang di atas tadi, tiba-tiba Kamin lagi. Ya gitu. Teorinya turun naik ini sudah cerita ini Mora ya. Ini tiba-tiba Kamin nanti Mora lagi jangan-jangan. Oh enggak. Oh ya ini Mora lagi. Susunannya dikelompokkan ya. Mora itu bagian dari SPK, oke ya, SPK. Kamin itu bagian dari data mining. Nah, jangan selang-seling. Oh baik Pak. Ini tentang perangkat lunak. Ini nggak ada juga nggak apa-apa ya. Kecuali kalau sedikit ya. Tapi kalau yang di atas sudah banyak, ya nggak apa-apa. Apa aja cerita perangkat lunak. Cerita HTML, CSS juga sebenarnya di kita udah nggak perlu. Paling yang penting PHP-nya. Kalau pakai PHP. Kalau UML ini ya wajib. Tahunnya 2017, oke. Ini tabel ya. Seperti ini tabel di atas. Tabel di atas ya. Kalau ada gambar, nomornya di bawah. Nah, ini yang udah ada bab 3 ya. Tadi kan belum ada bab 3 ya. Ini contohnya bab 3 punya Siaris. Analisa. Analisa atau analisis boleh. Kalau di sini analisa, di sini analisa. Analisis, di sini analisis. Analisa aja ya, analisa dan analisis. Yang pertama kebutuhan sistem. Yang kedua sebelum menggunakan. Ini permasalahan sebelum usulan. Ya, nggak apa-apa sih. Jadi yang disebut analisa itu kita menceritakan apa masalah sebelum ini, sebelum sistem kita buat. Kemudian apa yang kita usulkan. Tidak benar sih. Sebelumnya kan sebelumnya. Ya kenapa ini? Si Aris kemarin ini lama dengan penguji karena lama menceritakan permasalahan. Masalahnya apa gitu? Banyak yang menjelaskan permasalahan belum mantap. Tentang apa ya? Si Haris ini tentang dia kemarin masalah penyediaan barang ya, gimana ya? Lupa saya ini, tapi sempat lama yang dipunya si Haris. Dia mau gimana ya? Oh ini
masalah di vendor ya. Kita minta apa, si vendor ngirimnya apa. Ya. Jadi perusahaannya minta kertas tipenya ini. Si vendor selalu ya beberapa kali ada si vendor yang ngirimnya dengan tipe yang berbeda atau kualitasnya berbeda. Nah, itu mau diatasi sama si Aris pakai aplikasi sehingga muncullah judul dia ini yang tadi ya kan gitu ya. Nah, nanti diceritakan itu si Aris ya apa masalahnya, kenapa mengusulkan membuat apa tadi itu pakai apa tadi pakai Kamin sama pakai Mora. Kenapa dibutuhkan? Karena mau mengetahui Kamin itu kan mau mengetahui mengelompokkan ya. Untuk menyusun. Harus tetap ke permasalahan kemarin ya Haris. Jadi masalah kamu itu adalah ya, berarti saya baca bab 1 dulu nih. Oke, ditulis. Permintaan barang terkendala bagian anggaran. Sebagian pesanan tidak sesuai. Ini yang paling utama. Sistem penginputan barang fisik belum tepat. Pengeluaran barang masuk kadang tidak sesuai dengan permintaan barang. Jadi yang akan dibacakan aplikasi yang dua kalau yang ini kan udah biasa ya. Penginputan barang belum terkomputasi ya, dibuat aja programnya kan nggak pakai metode ya. Permintaan barang terkendala pada bagian anggaran. Nah, ini kalau kaitannya ke anggaran memang bisa dipecahkan dengan aplikasi. Kan masalah orang bagian anggaran bisa setuju untuk mencairkannya atau enggak. Yang bisa dipecahkan dengan aplikasi 2, 3 dengan metodenya ya. Pesanan tidak sesuai karena itu masalah vendor ya kemarin. Jadi sama si Aris nanti vendornya mau di cluster pakai Kamin. Barang-barang mana yang ini itu untuk mengklaster transaksi ya, transaksi barang yang sesuai sama yang tidak. Kalau Mora digunakan untuk ranking ya, menghitung kualitas setiap vendor. Nah, gitu kemarin ingatan saya. Oke. Ya, kita udah tertulis lah di sini ya latar belakangnya ya. Kenapa digunakan gitu ya. Karena pesanan sering tidak sesuai spesifikasi yang kirim modal. Kemudian pengeluaran barang masuk kadang tidak sesuai dengan permintaan barang per definisi ya. Ya, itu tadi kita kan tadi mulai bab 3 ya. Kita belum ada ya. Nah, jadi di bab 3 itu Anda cerita tentang seperti yang tadi ya. Di analisanya itu menceritakan lebih detail masalah yang terjadi dengan usulan kita apa. Disinilah kita ceritakan di 312 usulannya pakai metode apa, kemudian bentuk aplikasinya apa. Apakah web atau aplikasi mobile. Ini bisa juga ditulis usulan pemecahan masalah, usulan sistem atau sistem yang diusulkan. Kalau di sini permasalahan, ya, analisa permasalahan, gitu. Panjang banget ya. Jadi makanya di sini analisa dulu, 31 analisa, 32 baru perancangan. 32 perancangan. Perancangan itu biasanya dimulai dari UML, dari database ya. Dari database, coba dari database. Ini kan database ini. UML masih database tuh, baru database. Ya. Yang UML-nya belum ya Haris ya. Yang bab 3 ya. Ya bab 3 ini belum ini. Jadi di bab 3 itu ya ada 2 analisa dengan perancangan. Oke, saya tulis lah ya.
Bab 3. Bab 3 ada 2 bagian besar, analisa dan perencanaan. Nanti yang ada 31, ada 32. 31 ini ada 2, ada 311, ada 3.1.2. Ini analisa permasalahan. Ini usulan. Sistem yang diusulkan. Ya, sistem yang diusulkan itu tadi apa? Algoritmanya, jenis aplikasinya, web atau mobile, yang penting-penting. Pakai algoritma apa nanti. Nah, 32 ini adalah perancang sistem. Biasanya dimulai dari UML, habis UML, database, habis database interface. Ya. Baru nanti ini baru nanti rancangan algoritma. Misalkan kalau pakai apa tadi? Kalau pakai Kamin, nah itu apa yang dirancang? Rancangan, misalkan rancangan Kamin. Ada nggak yang dirancang Kamin sama Moranya? Gitu. Atau kalau pakai Pazi, ada nggak yang dirancang di Pazi? Nah, ditulis di sini rancangannya. Ini berarti sini judul besarnya ini rancangan metode. Ini analisa dan perancangan bab 3. Oke, itu ya. Nanti si Aris bisa lihat lagi, dilengkapi ya. Tapi ditulis. Baik, Pak. Tadi kamu urutan-urutan itu kamu ini mengelompokkan urutannya, sebentar cerita Mora, sebentar Kamin. Jadi setiap algoritma kita ceritakan dulu di bab 3 ini yang besarnya. Tadi ya, kayak si Aldiansah tadi dia pakai KNN. KNN itu besarnya apa? Data mining. Ceritakan dulu tentang data mining, baru nanti KNN itu kan klasifikasi. Tadi KNN regresi itu kan regresi. Setelah data mining cerita tentang regresi. Setelah regresi barulah cerita ada regresi linear, ada regresi KNN gitu. Kalau si apa tadi ini si tree ya si apa si Aris ya, teorinya di luar dari yang pertama tadi ya tentang penelitian yang berkaitan ya. Pertama cerita dulu tentang data mining, baru cerita tentang clustering, baru cerita tentang Kamin. Kedua, cerita tentang SPK. Habis SPK baru di bawahnya tentang Mora. Jadi nanti kita sendiri waktu ditanya tahu Mora itu bagian dari SPK. Sedangkan Kamin itu bagian dari clustering. Clustering bagian dari data mining. Cara menuliskan di dalam itunya, di dalam laporannya ya seperti itu. Iya, itu ya. Ada pertanyaan yang lain? Dan dia ada pertanyaan nggak, Dati? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya. Sempat nggak? Saya lirik. Udah perlahan. Itu balik. Lirik punya si Dandi. Kamu ngumpulkan tadi kan? Ada di sini Dandi? Ya, ada. Oh, ini Dandi. Kita lihat ada. Saya lihatnya sebentar aja ya. Kan tadi udah kamu lihat ya. Pasti kamu bisa perbaiki sendiri.
Ini nggak tahu ini kok rata. Ini udah kelihatan ya? Kenapa? Ini udah kelihatan ya? Ya, ya udah. Ya, ini kamu nggak rata. Saya nggak tahu lah ini kenapa aneh ya, nggak rata tengah ya. Tapi di Ya, Word Pak, saya kamu udah di Word kamu rata tengah ya? di Word saya juga kayak gitu, Pak. Udah saya atur-atur masih kayak gini. Ini kamu. Masa orang IT dikerjai sama Word. Jadi kalau ada begitu-gitu, kalau saya ya biasanya kan karena di Word ini kan kita nggak melihat format yang sesungguhnya. Kata-katanya itu ambil dulu, di copy ke Notepad. Nah, Notepad itu kan dia menghasilkan memang benar-benar tulisannya. Kadang-kadang kita nggak melihat ini ada apa ini, mungkin di spasinya gitu ada. Ini di copy ya, pakai ditulis dulu pakai Notepad. Dari Notepad kadang-kadang kita melihat itu ada yang aneh-aneh juga. Yang menyimpang berdasarkan presensi. Ini kamu mau gimana nanti ngurutnya? Menggunakan metode masih berbasis web. Berbasis webnya nggak boleh bisa, nah, mungkin 2 ya. Nah, katakanlah 2 baris gini ya. 2 baris gini. Ini dihapus aja nih. Nah, dihapus ini. Setelah dihapus baru copy dari Word, dari Notepad. Pasti sini. Ini kalau mau di tengah ya ke tengah. Ini kode besar semua ya. Jadi salah. Kamu memang huruf besar semua ya? Kenapa? Oh iya ya, kamu memang nulisnya huruf besar semua. Kenapa huruf besar semua? Itu mau itu di tengah kan? Berapa tadi besar? Mau. Iya di ini kan lah. Ya udah nanti kamu sendiri lah. Ini Time Roman ya, ini kan kamu ini apa? Arial ya. Calibri lagi ya. Kita Time Roman semua ya. Time Roman ya. Time Roman 12. Time Roman mana dia? T. Hurufnya Time Roman ya. Wah, ini kamu atas bawahnya ya, apa? Dandi. Halo? Dandi. Orangnya ada Iya, Pak, nggak ya? ya, Pak. Ya, Ada, kamu Pak. pelit banget kamu ya. Sampai diambil ini pinggir-pinggirnya. Ini pasti apa nanti dijilid ini kena ini hilang nanti itu. Makanya ini Oh, iya. tadi gitu ya. Kan tadi udah dengar kan? Udah ada saya catat kok. Iya, 4433 itu. Gimana lah caranya supaya cepat yang ngaturnya? Coba kalau kayak begini kita atur, dia pindah nggak ya? Makanya ini ada stylenya, jadi nggak perlu ini nanti. Ini saya belum cerita ini ya, pakai apa belum 3H gini coba. Bahasa kan geser nggak? Ya, jadi kan jauh dia yang atas. Oh, yang ini kok nggak ikut ya? Ikut ya? Oh, nggak full tadi ya? Gitu dia. Kenapa ya? Oh, ini di session ya. Full ini semua. Semuanya ya. Buat tetap ya ke atas.
Oh, di pendahuluannya. Oh, kenapa jadi gitu? Ini kamu atur itu. Oh, ininya kamu atur begini. Kepala. Itu. Tak semuanya di tengah dunia. Kita harus semuanya begini. Oh, ini kamu pakai spasi nih. Pakai spasi nih. Wah, itu pakai spasi kamu tadi tuh, makanya dia enggak ini. Gimana sih? Program studi teknologi. Nah, kamu pernah pakai spasi dan jadi bingung pas ngaturnya kan. Ini kalau udah kita gini kan, ya kita ketengahkan ke tengah dia nih. Tengah. Oh, iya Juga. Pak. Makanya kalau ragu, masukkan dulu ke notepad. Ngatur-ngaturnya. Nah, ini juga ini jadi kacau. Pernah kamu atur gini. Ini Arial ini, bukan yang Corel tadi. Harus. Sebenarnya bisa kita kontrol A, kita ganti tem Roman semua. Ganti 12 semua. Nah, udah. Nah, ini kan udah tem Roman semua. Ini nanti, nah ini rata kirinya kamu ini benar ya, rata kiri. Nah, ini masuk deh, kenapa? Dalam. Apa bilang penumpang? Pakai metode fuzzy ya? Iya Pak. Udah sampai mana ini aplikasi? Ini sampai berapa ya? Wah, ini kamu kacau nih susunan. Nanti kamu ikutilah ya dengan penjelasan tadi. Ada yang bersera, mungkin belum lagi isinya kan. Oh, kamu udah sampai bab 3 ya, udah ya. Bab 3 udah sampai database. Iya Pak. Ya, kamu di sini nanti perlu ada metode merancang fuzzy-nya ya. Fuzzy itu perlu dirancang, diversifikasi di sini ditambah. Oh iya Pak. Ya, yang UML nanti saya periksa. Jadi masalah layout sama kata-kata dulu, kalimatnya, apanya tadi, tahunnya gitu ya. Iya. Banyak tadi yang tahunnya masih tahun lama ya. Urutannya, yang cara ngurutnya, yang dijelaskan itu mana yang duluan. Gitu. Itu dulu lah yang ininya nanti ya. Oke ya. Iya Pak. Mak, saya tadi lihat punya kamu pendahulunya dikit banget. Kamu orangnya pelit ya. Oh, dikit banget ini. Kamu bosan kerja merupakan tiba-tiba dengan adanya sistem, ya, kayaknya kurang ini apa? Dan dia cerita dulu lah kayak tadi nggak apa-apa, nggak basa-basi dikit nggak apa-apa. Bahwa saat ini dunia apa penerapan teknologi informasi dalam memecahkan masalah sudah sangat umum, gitu. Habis itu kamu cerita ini perusahaan kamu di mana? Nah, CP Fitra Anugrah yang bergerak di bidang ini seringkali menemukan karyawannya yang apa? Yang unjuk kerjanya berbeda, ada yang rajin, ada yang enggak. Tetapi pimpinannya sulit untuk mendeteksi mana yang rajin, mana yang enggak, mana yang berpotensi, mana yang enggak. Maka kan kamu kan mau buat aplikasi kan untuk bisa mendeteksi mana karyawan yang rajin yang enggak berdasarkan absen. Absen pakai fuzzy. Pakai fuzzy ya. Kalau pakai fuzzy berarti nanti nggak cuma presensi. Presensi itu kan sudah ada mesinnya ya. Iya Pak. Ini kamu ujiannya kapan? Ujian judulnya semester lalu ya? Iya Pak, saya yang bareng Ricky. Wah iya nih, jadi udah lupa saya nih kok presensi hanya pakai fuzzy. Kalau pakai fuzzy kayaknya nanti input variabelnya nggak hanya presensi. Bisa jadi dia punya input kriteria yang lain kan.
Kalau cuma presensi nggak perlu pakai Fazi. Absen itu kan dia hadir berapa gitu kan. Iya, Pak. Jadi ini lagi nanti ya, ini saya jangan kalau cuma presensi nanti malah sulit kamu membuat aplikasinya nanti. Nggak bisa menjawab nanti Fazinya nanti. Oh iya, Pak, ya, Pak. Mungkin ada presensi, ada kamu tanya ini saya lupa. Memang cuma presensi kemarin. Sudah lama ini. Kalau kita mau lihat karyawan itu kan nggak hanya cuma absennya, hasil kerjanya gitu nanti ya. Tentang latar belakang pendidikannya, apanya lagi mungkin umurnya, mungkin dan sebagainya gitu, jenjang pendidikannya gitu. Nah itu bisa jadi digunakan untuk memutuskan apakah si karyawan itu merupakan potensi karyawan yang berpotensi atau enggak. Gitu. Kalau tidak berpotensi kan dianggap dia menyimpang. Istilah menyimpang ini nanti mungkin bisa jadi kita koreksi. Agak aneh saya dengar aja sekarang. Karyawan menyimpang. Udah maghrib ya? Oh, udah ada maghrib. Udah ajan ya? Udah, Pak. Hah? Udah, Pak. Saya nggak dengar. Belum. Baru jam 5. Ya udah ya. Seperti itu. Semuanya udah saya lihat. Ini yang si Dandi yang bisa saya ini di awalnya kami terlalu sedikit nih. Kemudian cerita tentang latar belakang nanti rumusan masalah. Ya, Pak, nanti saya tambahin. Saya juga belum lihat cara kamu nulis rumusan masalah tadi. Ya kamu ikutin aja yang punya temannya tadi ya. Nanti kita lihat lagi. Nanti untuk saat ini saya